Salah satu rukun salat menghadap kiblat. Kalau arah kiblatnya salah, tidak sah salatnya. Dan masalah arah kiblat ini memang salah satu yang menjadi pembahasan khilafiyah lintas mazhab. Bukan cuma di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i memang ada perbedaan. Bahkan pendapat Imam Syafi'i itu ada dua. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i sendiri itu ada dua. Pendapat yang dua ini adalah kalau kita menghadap kiblat itu maksudnya apa? Harus menghadap pas dengan bangunan Ka'bah atau cukup menghadap arahnya saja? Karena kan kalau kita harus menghadap bangunan Ka'bah. Ka'bah itu kan 16 kali 16 meter kalau nggak salah. Jadi kalau masjid kita itu sampai 20 meter, berarti orang yang sebelah sana nggak mungkin menghadap Ka'bah, kan itu ya? Mesti melebihi lewat tuh. Ya. Nah, itu kemudian juga di firman Allah itu kan suruh berpaling menghadap ke Masjidil Haram. Kan ada ayatnya kan, Masjidil Haram. Jadi cukup, menurut pendapat ini cukup menghadap arahnya saja. Ada juga di dalam hadis yang menguatkan kalau cukup di arahnya saja. Apa itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan al-qiblatu bainal masyriq wal maghrib. Kiblat itu antara timur dan barat. Gimana tuh? Ini hadis Nabi. Kiblat itu antara timur dan barat. Nah, kita kiblatnya kemana? Ke barat kan? Ya, jadi perbedaan tempat. Kalau di Syam atau daerah sana itu ke selatan, utara apa ke selatan ya? Timur, barat, sebelah sini apa namanya? Selatan, utara. Utara. Ya, kalau di sana ke situ. Arahnya kalau ke Ka'bah, kalau dari Madinah arahnya ke sana, selatan atau utara gitu. Ya, jadi bukan timur, antara timur dan barat, tapi utara ke selatan. Berarti kan Nabi bilangnya antara. Kalau antara kan berarti pokoknya antara timur dan barat. Kalau menghadap ke sana berarti sah dong menghadap kiblatnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini dua-duanya itu sama pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Yang satu cukup bisa dengan arah saja. Yang satu harus menghadap ainnya, harus menghadap Ka'bahnya itu langsung. Nah, para ulama gimana nih? Jadi para ulama menjelaskan, orang masalah menghadap kiblat itu ada 4 macam. Yang pertama, orang yang melihat Ka'bah langsung, yaitu orang yang tinggal di daerah Masjidil Haram. Bagaimana hukumnya? Wajib menghadap kiblat, wajib menghadap Ainul Ka'bah, wajib menghadap Ka'bah, harus pas. Yang kedua, dia masih di Mekah tapi dia nggak melihat Ka'bah. Bagaimana statusnya? Maka dia wajib mengikuti orang yang mengkhabarkan, memberitahukan kiblat Ka'bah itu arahnya di sini pas. Itu hukum bagi dia. Orang yang ketiga, yang keempat itu seperti kita, orang yang jauh dari sana, yang tidak mungkin ada orang ngabarin, orang ngasih tahu, oh di sini tepatnya Ka'bah itu. Ya, seperti kita. Apa hukumnya? Yang ketiga itu orang yang berijtihad. Dia tidak melihat Ka'bah, tidak tinggal di dekat Ka'bah atau Mekah, misalnya di Indonesia. Bagaimana yang dia lakukan? Yang utama, dia berijtihad. Apa makna berijtihad? Dia punya ilmu untuk mencari tahu di mana sih koordinat Ka'bah itu. Ya, apalagi sekarang banyak teknologi GPS atau pakai Google Earth atau yang lainnya lah ya. Dengan itu, atau ijtihad dengan melihat bintang langsung, atau dengan ijtihadnya bagaimana? Misalnya di tanggal 27 28 ya, atau tanggal 17 18 Mei itu. Lupa saya. Atau di tanggal 14 atau 15 16 Juli. Itu nanti yang kata ininya itu biasanya jam 4 sorean asar itu matahari tepat di atas Ka'bah.
maka dari situ orang-orang berijtihad untuk mengarahkan arah kiblatnya. Ya, itu orang yang berijtihad kalau ada ilmunya. Kalau yang tidak ada ilmunya, bagaimana? Dia hukumnya wajib mengikut orang yang tahu tentang alat-alat cara berijtihad menghadap kiblat. Ya. Sekarang posisi kita sebagai apa? Kan sebagai muqallid tuh, mengikut. Ya. Sekarang pendapat ulama bagaimana? Kalau dulu kan memang tidak ada alat canggih. Ya. Kalau sekarang bisa dikatakan teknologi itu kalau kita mau di mana koordinatnya bisa presisi betul Ka'bah itu di mana. Kan gitu kan? Pakai GPS. Berarti alat ijtihad untuk sekarang itu bisa dikatakan apa? Bisa mungkin 100% betul, wallahu alam ya. Tapi kalau pakai aplikasi HP saya tidak menganjurkan ya, kecuali sudah dites berulang-ulang kali, sudah betul barulah boleh. Tapi kalau sekali dua kali aplikasi itu kan karena ya jaringan lah mungkin ya. Tapi kalau GPS ya itu bisa dibuktikan ya. Karena bisa dibuktikan, para ulama mengatakan gini, ada fatwanya begini. Kalau dia mampu berijtihad, ijtihad. Kalau dia tidak mampu, boleh dia menghadap hanya arahnya saja. Kalau memang tidak mampu untuk berijtihad atau tidak ada yang mau diikutin, ya, tidak ada yang bisa diikutin. Sekarang posisinya ada nggak kita yang untuk diikutin itu? Ada kan? Yang bisa tahu presisi betul letak Ka'bah itu di mana? Ya, tetapi misalnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh katanya hanya sekedar arah. Tapi walaupun berpendapat seperti itu, tapi dia tetap menganjurkan kalau miring sedikit nggak apa-apa, tapi sebaiknya dipaskan. Itu pun walaupun dia mengatakan searah saja nggak apa-apa, cuman dia tetap mengetatkan. Kalau dia ke tengah akan lebih presisi, itu harus dia lakukan. Oleh karena itu penting, misalnya dalam hal ini misalnya ada badan-badan ya, misalnya dari Kemenak, mereka sudah ahli di bidangnya, maka kalau orang mau buat masjid ya harus ke sana untuk menetapkan, karena itu berhubungan dengan jamaahnya. Ya, kalau misalnya orang mau bangun masjid, pengurusnya nggak berhati-hati, dia yang nanti akan ditanya, kenapa nanti jamaah nih nggak pada sah sholatnya, karena nggak ngadep kiblat. Nanti kiblatnya 5 derajat itu sudah ke Afrika, kita ngadepnya bukan ke Ka'bah. Ya, nanti malah ke makamnya Fir'aun lagi. Ya, kalau derajatnya terlalu jauh, itu bahaya. Kalau masjidnya udah dulu pakai arah saja, kemudian ternyata keliru. Ini sering terjadi. Banyak masjid yang seperti itu. Ya, saya sering menjumpai masjid yang sudah jadi itu safnya miring-miring, ininya miring. Itu kenapa? Itu kasusnya sama, pas waktu membangun tidak pakai kayak seperti itu, tidak ditentukan, yang penting arah barat saja. Akhirnya pas dites tidak presisi, jauh sekali, sampai 5 derajat, 6 derajat, bahkan sampai 10 derajat itu sampai, dan itu udah jauh sekali itu. Kalau 2 derajat itu udah jauh sekali, bisa bukan ke Makkah lagi itu ya, mungkin ke Afrika atau ke Sudan dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana tuh kalau yang seperti itu? Ya tidak perlu dirubah, tidak perlu dipugar lah. Itu akan memakan biaya, waktu, dan kasihan jamaahnya. Ya hanya perlu memiringkan shaf. Dan itu yang biasa terjadi. Kalau memang kasusnya masjidnya sudah jadi, rupanya salah kiblatnya. Ya, jadi fatwa ulama memang ada yang harus tepat Ka'bah, yang searah, yang arahnya saja boleh. Tapi pendapat yang mengatakan ikut arah itu tidak mutlak, yang penting mana sajalah, nggak seperti. Tapi dia juga ada pengetatannya. Kalau memang ada alat yang bisa presisi, ya ikutin itu. Karena apa? Kata pendapat yang keempat tadi apa? Kalau dia awam, wajib ikut kepada orang yang bisa berijtihad. Sekarang ada dari Kemenak yang punya alatnya untuk ijtihad, yang bisa sangat presisi dan akan lebih hati-hati. Mana kita yang lebih yakin? Ini kayaknya sudah pas Ka'bah atau arahnya saja? Mana lebih yakin kita dalam sholat? Mesti lebih yakin yang presisi kan? Maka itu sering masyayikh kita, guru-guru kita, baik yang di
di Indonesia lah, kalau masjid itu kalau memang dibangunnya tidak dari dasar apa itu, sebaiknya diperiksa. Kalau memang jauh, maka safnya saja dimiringkan, diperbaiki, karena itu berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Ya mungkin itu saja. Nah, ya mungkin itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya, makan waktunya banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.